Siang. Selamat siang. Gimana kabar kalian? Baik, Pak. Sekarang ini kita bahas sekretarisnya. Ya, Pak. Kita ada sedang pembelajaran ambil komunikasinya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta kakak kelas untuk kita dan doang pengawalnya aplikasi saya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, Anda bayangkan ketika misalnya anak pergi ke suatu toko, saya akan punya uang nih, 50.000. Nah, anak pasti punya keinginan ketika masuk di toko, pasti ingin membeli berbagai macam barang, baju apapun yang anak inginkan. Tetapi dalam kondisi keuangan, misalnya anak bawa ada 50.000, ya kan? Nah, itu berarti anak-anak tidak bisa membeli sesuai dengan keinginan daripada anak-anak, ya. Nah, dengan keterbatasan dari sumber daya dalam hal ini uang tadi, itu merupakan salah satu masalah, ya kan? Masalah dalam ekonomi. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, otomatis kita berbicara tentang uang. Nah, masalah-masalah ekonomi yang terjadi itu bisa saja dalam kemiskinan, pengangguran, ya kan? Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk bagaimana bisa mengatasi masalah ekonomi tadi dengan melakukan kebijakan untuk bisa mengatasi masalah itu. Misalnya kebijakan dalam hal untuk menerapkan harga barang kepada masyarakat untuk bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, dari ilustrasi singkat tadi, kira-kira materi yang kita pelajari hari ini itu tentang ya, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke. Nah, bisa lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ada di depannya di depannya. Itu kalian mampu untuk menjelaskan pengertian ekonomi. Yang kedua, kalian mampu untuk mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk mengidentifikasi kekuatan masing-masing dari sistem ekonomi. Nah, oke. Kalau yang pertama ya cara pengertian ekonomi, pengertian sistem ekonomi. Saya akan juga di layar bahwa sistem ekonomi itu dia merupakan salah satu sistem atau suatu cara untuk bisa mengatur, ya, untuk mengatur dan mengoreksi segala aktivitas ekonomi di dalam masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah, swasta atau berdasarkan prosedur tertentu dalam mencapai kemakmuran dan juga kesejahteraan. Ya. Nah, di dalam prinsip ekonomi ini juga ada memiliki beberapa poin yang memiliki macam-macam yang di dalamnya itu pemerintah untuk bisa mengatasi masalah ekonomi itu. Nah, yang pertama itu adalah macam-macam sistem ekonomi, ya. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua ada sistem ekonomi komando atau terpusat. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi pasar. Dan yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Ya. Sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang dimana sistem ini dia dalam bentuk klasik, ya. Karena pada umumnya masyarakat ketika mereka untuk melakukan sistem ini itu tersedianya sumber daya, tersedianya teknologi untuk bisa mengatasi sistem ini. Nah,
sistem ekonomi tradisional ini kan dia merupakan sistem dasar. Ya, dan masih menggunakan kebiasaan masyarakat yang berpola dari nilai budaya. Ya, jadi sistem ini tuh dia ketika masyarakat mau melakukan kegiatan produksi, distribusi dan juga konsumsi itu mereka masih mengacu pada dasar dari nilai budaya. Misalnya, ketika kamu punya bapak petani, otomatis kamu juga pasti akan meluruskan kegiatan itu. Kamu juga melakukan kegiatan pertanian, ya kan? Nah, ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama itu adalah pembagian kegiatan yang ada yang jelas. Dan juga pada masyarakat dalam berusaha itu masih berkurang karena kita ada persaingannya. Dan yang ketiga itu adalah produksi masih terbatas dan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi produksi ini kita produksi sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari saja. Nah, yang keempat, ya, masih terdapat pertukaran masyarakat. Nah, tahu pertukaran ya? Ya, saya hapus barang karena pada saat itu berarti itu dengan tradisional ini uang diberlakukan. Yang kelima adalah teknologi yang terapkan masih sederhana. Jadi pada sistem ekonomi tradisional ini mereka untuk melakukan kegiatan produksi itu masih menggunakan alat yang sederhana ya. Yang kalau misalnya sekarang sudah menggunakan teknologi canggih, ya mesin. Oke. Nah yang kedua yaitu adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ekonomi komando atau terpusat itu adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian itu ditentukan oleh pemerintah. Ya. Jadi sistem pemerintah mereka melakukan kegiatan ekonomi dan masyarakat ini mereka akan melakukan itu sesuai dengan arahan dan juga peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada pun beberapa ciri dari sistem ekonomi komando. Yang pertama itu adalah kegiatan perekonomian dan produksi, distribusi dan konsumsi itu ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua itu adalah hak milik perorangan atau swasta itu tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha itu tidak ada. Jadi dalam hal ini pemerintah mempunyai kekuasaan yang monopoli seluruh kegiatan ekonomi itu. Nah, alat produksi itu juga dikuasai oleh negara. Nah, kalau menurut kalian sistem ekonomi komando ini negara mana ini menerapkan sistem ini? Kalau yang kalian tahu, ya. Jadi kalau sistem ekonomi komando ini kalau tidak salah itu negara yang masih menerapkan itu adalah Korea Utara, ya, yang dimana pemerintah itu mempunyai kendali atas menjaga produksi, distribusi dan konsumsi. Jadi mereka menguasai. Yang berikutnya, yang berikutnya itu adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah suatu sistem di mana negara dia memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sumber daya ekonomi itu diatur oleh swasta secara bebas. Jadi dalam sistem ekonomi pasar ini itu masyarakat juga memiliki kebebasan. Ya. Pemerintah turut ikut campur tapi tidak mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena masyarakat mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi dan juga konsumsi demi untuk bisa bagaimana memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar ini, yang pertama adanya persaingan usaha yang tetap dalam kegiatan ekonomi. Ya, pastinya saja di dalam kegiatan ekonomi itu pasti ada persaingan, ya. Pasti ada persaingan. Baik itu usaha, jadi mereka memiliki persaingan untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan keuntungan. Oke. Yang kedua yaitu adalah sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta secara bebas. Dan yang ketiga adalah pemerintah tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam kegiatan itu. Dan yang keempat adalah pemilik modal itu mereka berhak untuk menentukan sumber-sumber produksi. Jadi ketika mereka punya modal, mereka itu berhak untuk
bisa melakukan usaha itu sesuai dengan modal mereka. Yang berikutnya, adalah sistem ekonomi yang Campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta. Jadi dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah dan juga swasta mereka bekerja sama untuk membuat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, sistem ekonomi campuran ini ada beberapa negara juga yang mereka menerapkan, salah satunya Indonesia, ya, Amerika, dan juga Jerman. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini adalah yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem pengupasan dan juga pusat. Barang modal dan sumber daya kita dikuasai oleh pemerintah. Adanya peran berimbang antara pemerintah dan juga swasta di dalam mengelola perekonomian. Jadi dalam hal ini pemerintah dan juga swasta mereka bekerja sama. Ya, seperti itu. Oke, dalam hal ini ada yang mau ditanyakan atau yang tidak paham? Nah, kita lanjut. Nah, yang berikutnya itu ada kekuatan masing-masing dari sistem ekonomi. Nah, yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Jadi mereka masyarakat. Dan yang kedua, dengan sistem pertukaran barter. Perekonomian masyarakat cenderung stabil, itu merupakan sistem ekonomi tradisional. Dan yang berikutnya itu adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Nah, sistem ekonomi komando ini mempunyai kekuatan yang pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan ekonomi. Jadi program pemerintah cepat terwujud. Dan yang ketiga adalah pengendalian dan penguasaan lebih mudah dijalankan. Jadi pengendalian dan penguasaan yang ini mereka dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang dia mengendalikan segala aktivitas ekonomi. Nah, yang ketiga itu adalah sistem ekonomi pasar, ya. Jadi dia mempunyai kekuatan yang pertama itu setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan juga keterampilannya. Jadi ketika kita mempunyai keahlian dalam bertani, berarti kita juga bisa untuk melakukan kegiatan itu. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan juga kreativitas. Dan yang ketiga, adanya persaingan usaha di dalam membuat produk berkualitas. Yang keempat yaitu adalah sistem ekonomi campuran. Ya. Jadi sistem ekonomi campuran yang pertama dia bilang bahwa pertumbuhan ekonomi itu terjaga kestabilannya. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas bisa juga berkembang. Ya, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan modal usaha oleh pihak swasta. Jadi pemerintah juga mempunyai kendali, mempunyai kendali atas usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, oke. Ya, jadi dari penjelasan tadi anak-anak ada yang masih belum paham? Ada yang ingin mau bertanya sebelum kita masuk ke
sebaliknya ini kelompok 1 yang ini, kelompok 2 nomor 2 ya. Ya, Pak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tanya soal nomor 2. Kelompok 2 Jadi jelasin satu sama. ya. Jadi disebutkan soalnya wajib data informasi tentang negara yang dia menggunakan sistem ekonomi. Ya. Jadi jelaskan, misalnya kalau bicara negara A dia menggunakan sistem ekonomi apa, misalnya. Berarti kalau dia menggunakan sistem ekonomi kapitalis, kita jelaskan. Jelaskan dia kenapa menggunakan itu, contohnya seperti apa, gitu ya. Oh ya, Pak. Oke. Kemudian kedua, jadi kedua, misalnya jadi kalau misalnya negara mana yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau mandiri. Ya, jadi kapitalis. Oke. Waktu dulu ya. Ya, Pak.
negara yang menerapkan sistem ekonomi yang berbeda seperti kapasitas, sosialisme, dan sistem campuran. Kemudian jelaskan salah satu contoh dari sistem ekonomi tersebut. Ya. Jadi negara yaitu negara Amerika Serikat, kemudian sistem ekonominya itu kapitalisme. Contoh kasusnya yaitu dalam rangka sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Serikat, asal bebas mengatur sebagian besar aktivitas ekonomi. Perusahaan dan individu memiliki tugasan untuk menentukan harga barang dan jasa serta berinvestasi sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Kalau ada kami persilahkan. Kelompok 2 Tidak ada apa. oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, tidak ada tanggapan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 2. Oke, baik. Dengan saya merasa saya perwakilan dari kelompok 2, di mana dengan pertanyaannya cara informasi tentang negara yang menerapkan sistem ekonomi yang berbeda seperti sosialisme dan sistem ekonomi campuran. Di mana kita ketahui bahwa sistem ekonomi sosialisme itu salah satunya yang menerapkannya itu Korea Utara. Contoh kasusnya, pemerintah Korea Utara mengendalikan hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari produksi hingga distribusi. Semua keputusan ekonomi diputuskan oleh pemerintah, termasuk dengan alokasi sumber daya dan harga barang. Kemudian yang menerapkan sistem ekonomi campuran itu adalah negara kita sendiri, yakni negara Indonesia, di mana Indonesia memiliki sistem ekonomi campuran. Sebagian besar sektor ekonomi diatur oleh pasar, namun pemerintah juga terlibat dalam regulasi dan intervensi dalam beberapa sektor kunci seperti pertanian, energi, dan infrastruktur, misalnya program subsidi untuk bahan bakar ataupun pupuk pertanian. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2 pada tanggapan? Tidak ada Pak. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik ya. Kelompok 1 tadi kan membahas tentang sistem ekonomi kapitalisme, di mana sistem ini kan dia berpusat kepada orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam mengatur kegiatan ekonomi itu. Ya, salah satunya tadi Amerika Serikat, dan mereka mempunyai turut bagian dalam menerapkan sistem itu. Dan yang kelompok 2 tadi membahas tentang sistem ekonomi campuran, yang dimana sistem ini itu adalah perpaduan antara dua. Yang pertama sistem ekonomi pasar, dan kedua sistem ekonomi komando atau sosialis. Nah, oke. Dari presentasi tadi, penganangan sudah paham? Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Atau petunjuk? Oke, mulai menuju, silakan. Materi yang kita belajar hari ini tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi, yang dimana ada pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta berdasarkan prinsip tertentu dan rata mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Kemudian ada macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, kemudian ada sistem ekonomi campuran. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pengertian sistem ekonomi, yang mana sistem ekonomi sendiri ini merupakan salah satu sistem yang dasar untuk yang terorganisasi untuk bisa mengatur kegiatan ekonomi. Dan yang kedua itu adalah macam-macam sistem ekonomi, ada sistem ekonomi campuran, ada sistem ekonomi liberal, ada sistem ekonomi komando, dan juga ada sistem ekonomi pasar. Dan yang ketiga itu adalah kekuatan dari masing-masing sistem ekonomi. Oke.
Apa memberikan kalian soal yang untuk kalian kerjakan. Setelah itu kalian kumpul. Dibagi ya. Kalian kerjakan. Setelah kerjakan maka kumpulnya di depan ya. Waktu kalian 5 menit. Pasti masalahnya. Ya, saya akan Dan ini bacanya sigma atau Pak? ya. Ya Pak. Oke, kalau sudah kumpul. Oke, anak-anak. Jadi Ada yang belum kumpul Pak? oh, mana mana? Semua sudah ya? Sudah Pak. Oke, baik. Nanti jangan lupa aja ya. Ya, Pak. Hari ini karena minggu depan kita akan ulangan. Ya, jadi untuk pertemuan berikutnya, untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang pasar, ya. Kita akan belajar tentang pasar. Jadi jangan lupa belajar ya untuk pertemuan berikutnya. Ya Pak. Ya Pak. Bentar. Ada sini yang Ya Pak. kalau saja ini. Pak satu sakit Pak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa. Oke, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang.